Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Firman Jericho. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang saat ini saya menempuh pendidikan dan mengambil program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya membawakan sebuah materi. Ya, mungkin beberapa teman-teman asing nih sama materi ini. Apa itu? Coba ini sudah terpampang jelas pada layar, yaitu koefisien eh, korelasi. Ini koefisien korelasi. Jadi, apa sih koefisien korelasi? Nah, koefisien korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan derajat hubungan antara arah dan kekuatan nih teman-teman ya. Variabel yang digunakan untuk melambangkan koefisien korelasi ini merupakan huruf R untuk korelasi Pearson dan nilai seluruhnya antara -1 sampai +1. Nah, untuk koefisien korelasi ini eh, nilai R kalau didapat nilai R sama dengan 1, nah ini dapat interpretasikan sebagai sebuah hubungan yang baik, sangat sempurna teman-teman. Jadi benar-benar bagus lah. Nah, jika nilai R lebih dari satu, nilai R lebih dari nol, namun kurang dari satu, nah ini memiliki hubungan positif. Nah, semakin kuat dengan jadi semakin dekat nilainya dengan satu, itu semakin kuat teman-teman. Sedangkan jika nilai R sama dengan nol, jadi tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, jika nilai R kurang dari nol dan R lebih dari -1, hubungan ini merupakan negatif, semakin kuat mendekati -1. Sedangkan jika R -1, hubungan negatif sempurna, teman-teman. Jadi begitu. Nah, untuk kali ini untuk mencari sebuah nilai korelasi, koefisien korelasi person ya, ini menggunakan rumus ini teman-teman. N N ini digunakan untuk banyak pasangan data jumlah datanya teman-teman. Sedangkan sigma XY di sini adalah jumlah hasil perkalian antara X dan Y dikurangi sigma X, yaitu jumlah dari keseluruhan variabel data, dikali dengan sigma Y, yaitu jumlah seluruh nilai variabel Y. Nah, untuk pembaginya di sini adalah akar dari N dikali sigma X kuadrat. Di sini ada kuadrat dari setiap nilai X dikurangi sama teman-teman ya. Oke, tapi ini nilai X tapi dikuadratkan teman-teman. Ini sigma X, nanti jumlah dari sigma N dikuadratkan. Oke, nah di sini dikali dengan nilai N kali dengan sigma Y kuadrat, jadi jumlah kuadrat dari untuk setiap nilai Y dikurangi sama teman-teman. Nah, sigma Y nanti dikuadratkan. Nah, untuk hari ini saya akan membuatkan satu soal saja teman-teman ya. Semoga membantu satu soal ini bisa beri pencerahan teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah data uh, untuk uh, antara hubungan jam tidur. Nah, jam tidur ini dilambangkan dengan variabel X dan tingkat konsentrasi, jadi pengaruh nilai X terhadap Y. Kembali nggak sih? Pengaruh Y, pengaruh X tadi terhadap Y, teman-teman. Oke, nah untuk ini, jadi untuk setiap tidur 6 jam, tingkat konsentrasi ini terdapat sebuah nilai 70. Saya nggak tahu dari mana, saya mendapat di online teman-teman. Jadi 70, jika tidur 5, dikurangi 10 jadi 60. 775, 455, 880, 350. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung koefisien korelasi antara jam tidur dan tingkat konsentrasi teman-teman ya. Nah,
Untuk langkah pertama kita akan membuat tabel untuk tadi rumus yang tadi kan menggunakan X, Y, dan ini teman-teman ya. Nah, kita buat tabelnya dulu. Kita buat tabel dulu. Nah, kita tanamkan. Nah, kita untuk X, X kuadrat, nah kita kuadratkan saja semua nilainya. Nah, nilai X, sedangkan untuk Y, teman-teman kita kuadratkan saja nilai dari Y. Untuk XY ini kita cukup kalikan nilai X dan nilai Y didapat ini sama teman-teman. Nah, setelah itu kita jumlahkan saja untuk saya akan menggunakan sebuah lambang sigma untuk Y 390, 166, 260, dan 255. Nah, ini teman-teman. Nah, kita gunakan rumus tadi R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi dengan minus sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dikalikan dengan nilai N dikali Y sigma Y kuadrat dikurangi nilai sigma Y yang dikuadratkan. Nah, setelah itu kita cukup selanjutnya ya kita substitusikan saja nilainya. Nilai N didapat dari jumlah variabel, jadi jumlah tanda dapat tadi kan jumlah 6 teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi jumlahnya 6. Nilai N sendiri itu menggunakan, nah dapat 6. Dengan sigma X tadi kan 22, 50, nah kita cukup masukkan datanya teman-teman. Dikurangi dengan sigma Y, yaitu jumlah dari maaf sigma X, yang tadi jumlah data dari X teman-teman. Jadi kalian cukup jumlahkan saja. Nah, didapat nilai 33 dikali 390 sama teman-teman ya. Kalian cukup lihat datanya. Selanjutnya untuk bawah juga seperti itu. 6 dikali 190 dikurangi 33 kuadrat. Nah, sama kan teman-teman? 33 kuadrat. Tadi nilai 33 dikuadratkan. Nah, ini dikali dengan nilai 6 N kali dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yaitu 26.050 dikurangi dengan 390 kuadrat. Nah, didapat langsung kita operasikan saja. 6 dikali 2250 atau 13.530 dan nilai 33 kali 60 ada 12.870. Ini perkali ini teman-teman ya. 6 dikali 1194 dikurangi dengan 33 kuadrat ialah 1086. Ini dikali ya teman-teman, jangan lupa nanti setelah operasikan ini dan dikalikan. Ini 156.300 dikurangi dengan 152.100. Nah, setelah sudah kalian operasikan saja. Ini dikurang ini dapat nilai 105 dikali 4.200. Yang atas juga jadi dapat 6.660. Setelah dihasilkan ini muncul 441.000. Jadi 660 dibagi dengan akar dari 441.000. Nah, akar dari 441.000 ialah 663,11. Jadi 660 dibagikan dengan 663. Nah, di sini dapatkan nih nilai R sama dengan 0,99353. Nah, ingat tadi teman yang atas tadi. Nah, nilai R ini kan kurang dari 1, namun lebih dari 0. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara jam tidur dan tingkat konsentrasi dan positif. Jadi, semakin lama Anda tidur, di sini tadi datanya ya teman-teman ya, ini Anda akan semakin nilai konsentrasinya naik. Nah, pakai ini ya teman-teman. Nah, ini nih. Dalam kasus tadi, soalnya kita didapat nilai ini teman-teman. Nilai R itu kurang dari 1, namun lebih dari 0. Nah, ini hubungannya positif teman-teman.
Nah, sekian. Mungkin itu teman-teman. Jadi, sekian dari saya. Bila punya ada pertanyaan, bisa dituliskan saja di kolom komen. Tidak perlu rasa sungkan ya teman-teman ya. Tidak perlu rasa sungkan. Curahkan saja semua di kolom komen. Bila memang saya punya salah kata maupun penyampaian yang kurang jelas, bisa dijelaskan saja di kolom komen teman-teman. Ya, insya Allah kedepannya akan saya perbaiki. Dan bila memang teman-teman punya sebuah saran atau penjelasan yang lebih jelas daripada saya, bisa dibagikan teman-teman di kolom komentar. Siapa tahu ada yang merasa kurang jelas dengan penjelasan saya, nanti akan saya balas teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hmm.